Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Salam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, senang kembali di sore hari ini boleh menyapa ibu-ibu melalui ibadah online di sore hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sore hari ini kami boleh dikumpulkan secara online untuk boleh bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkatilah setiap kami, berkati kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicara Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan tahu dan Tuhan mengerti, yang terambil dari Daniel pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-19. Tetapi kita akan membaca di ayat yang kedua sampai ke-4, lalu meloncat ke ayat yang ke-18 dan 19. Satu perikop ini ibu-ibu boleh baca nanti di rumah. Mari kita membaca firman Tuhan. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Ayat 18 sampai 19.
Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertanggung, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah ibu-ibu mengenal pribadi yang namanya Daniel yang kita baca hari ini. Daniel adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Seperti namanya yang memiliki arti bahwa Allah adalah hakimku, maka di dalam seluruh kehidupan Daniel, ia selalu berdasarkan apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kehidupannya ia meminta Tuhan menuntun seluruh kehidupan dan keberadaannya. Tentu walaupun bertentangan dengan apa yang raja mau, walaupun bertentangan dengan hukum yang dikeluarkan oleh raja, maka Daniel berani melawannya kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah seorang buangan yang dididik di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belsazar dan Darius yang kita baca di ayat yang pertama tadi. Demikian kehidupannya adalah kehidupan yang dekat dengan raja, yang dekat dengan istana. Tetapi kehidupan yang dekat itu tidak membuat dia nyaman dengan dirinya sendiri, tidak membuat dia puas dengan dirinya sendiri. Tetapi dia juga memikirkan nasib bangsanya. Dia juga memikirkan penderitaan umat Israel yang ada di negeri pembuangan di Babel. Karena ia menyadari bahwa hari ini mereka menderita itu karena perbuatan-perbuatan dari nenek moyang mereka yang telah memberontak kepada Allah, yang telah meniadakan Allah dan pergi menyembah Baal atau ilah-ilah lain. Mereka pergi menyembah berhala-berhala dibandingkan Tuhan yang telah memimpin nenek moyang mereka dari tanah perbudakan pada waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan menghukum dan membuang mereka. Dan di pembuangan itulah kehidupan mereka menderita, kehidupan mereka susah, penderita terus menerus, dan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi inilah kita boleh melihat Daniel yang tidak mementingkan dirinya. Dia juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong umatnya, supaya Tuhan membebaskan penderitaan umatnya dan membebaskan umatnya dari negeri pembuangan yang telah membawa kesengsaraan demi kesengsaraan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kita melihat di dalam pasal 9 ini, Daniel menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tahu kondisi umatnya, Tuhan mengerti kondisi umatnya, dan Tuhan akan membawa kelepasan kepada umatnya. Di dalam inilah Daniel mulai mengungkapkan doa-doanya. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, dan khususnya memahami bahwa Tuhan itu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan mengerti di dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup di dalam berbagai-bagai pergumulan, Tuhan tetap mengerti dan Tuhan tetap tahu dan Tuhan pasti menolong kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan supaya tetap iman kita memahami hal yang seperti itu? Mari kita meneladani dari Daniel melalui perikop kita yang kita baca hari ini. Yang pertama, ibu-ibu yang terkasih, kita belajar dari Daniel bahwa Daniel adalah pribadi yang berpegang kepada ketetapan firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita menemukan bagaimana Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang yang berlaku tentang apa? Timbunan puing Yerusalem. Dan kalau kita baca di ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa yang berpegang kepada perjanjian dan kasih setia
terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Jadi Daniel adalah pribadi yang berpegang kepada perintah Tuhan. Daniel adalah pribadi yang menyelidiki firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang hidup di dalam firman tersebut. Itulah sebabnya ketika ada sebuah perintah untuk datang menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja, walaupun Daniel adalah pribadi yang dekat dengan raja, karena ia tahu itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, bertentangan dengan ketetapan Tuhan, maka Daniel berani menentang keputusan raja tersebut. Daniel berani tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja tersebut. Daniel berketetapan hati tidak melakukannya. Karena apa? Karena ia berketetapan hati kepada firman Tuhan. Ia menyadari kalau ia menyembah berhala, maka itu akan menambah penderitaan. Karena apa yang dialami oleh rakyat pada waktu itu, khususnya bangsa Israel, itu karena mereka menyembah berhala. Dan sekarang bujukan datang, sekarang perintah datang. Kalau ia melakukan lagi, maka itu sama saja menambah penderitaan. Maka Daniel menolak perintah raja, walaupun hukuman mati bisa di depan mata, hukuman mati menanti dia. Dia tetap tidak mau menyembah, dan dia hanya mau menyembah Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebuah komitmen, sebuah ketetapan hati ini bisa muncul dari Daniel? Tentulah karena Daniel menyelidiki firman Tuhan. Tentulah karena Daniel menghabiskan waktunya untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dia membaca kitab-kitab para nabi, dia mengulang-ulangnya, mempelajarinya, dan hidup di dalamnya. Ibu-ibu, hari ini di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang ini, kita begitu mudahnya mendapatkan sebuah firman. Kalau kita melihat di gereja kita sendiri, tiap pagi kita disuguhi dengan firman Tuhan, baik melalui teks maupun melalui audio. Kita tinggal menghidupkan saja. Ada hamba Tuhan yang siap membacakan renungan dari awal sampai akhir. Belum lagi kalau kita masuk ke grup-grup WA, kita akan mendapatkan renungan-renungan yang dituliskan oleh orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan lain, yang baik itu yang di chat pribadi ataupun ada di grup kita masing-masing. Mungkin lebih 5 atau 10 renungan harian yang bisa kita baca hari ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita membacanya? Ribuan khotbah bisa kita buka melalui YouTube hari ini. Pertanyaannya, apakah kita mendengarkannya? Dengan kemudahan saat ini, seringkali dalam tanda kutip, banyak umat Tuhan yang jenuh dengan firman Tuhan. Karena tiap-tiap hari dijejelin oleh firman Tuhan, akhirnya mereka menutupnya dan tidak membacanya. Atau mereka membacanya tetapi tidak menghayatinya. Mereka menerimanya tetapi tidak melakukannya. Sehingga banyak umat Tuhan yang tidak lagi bertumbuh dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Pergumulan datang, mudah sekali jatuh, mudah sekali berbalik, mudah sekali tergoda dengan berbagai-bagai godaan dunia ini, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya hanya hidup dalam hedonisme, kesenangan diri, individualisme, materialisme yang sangat-sangat menggoncang kehidupan dunia saat ini. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal seperti itu daripada tertarik dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Daniel yang menetapkan hatinya menyelidiki kitab-kitab, dan yang menetapkan hatinya untuk hidup berpaut kepada firman Tuhan. Kalau hari ini renungan telah dibagikan di gereja kita, mari kita membacanya, mari kita mengikutinya, dan kita menghidupinya. Sehingga godaan dunia ini, bahkan tantangan dunia yang memberikan kenikmatan ini, tidak membuat kita meninggalkan atau melupakan Tuhan dalam kehidupan dan keberadaan kita. Kita tahu
bahwa Tuhan mengerti keadaan kita. Kita tahu Tuhan peduli dengan kehidupan kita kalau kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih, kita melihat di dalam perikop yang kita baca ini bahwa Daniel ini adalah pribadi yang bertekun di dalam doa, dan di dalam doanya Tuhan menjawabnya. Itu kita bisa melihat tadi ayat yang kedua, ayat keempat, dan ayat yang ke-18 dan 19. Bagaimana Daniel adalah pribadi yang sangat berdoa. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, bagaimana Daniel hidup di dalam kehidupan doa. 3 kali sehari ia mengarahkan hatinya ke Yerusalem untuk berdoa. Dan dia berdoa kepada Yerusalem atas keruntuhan Yerusalem. Di dalam situasi yang nyaman di istana dia berdoa. Dan ketika kehidupan doanya ini mengganggu orang-orang yang membencinya dan mencoba untuk mengubah Daniel supaya dia tidak berdoa lagi, dan menjadi hukumannya ia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan bahkan di tengah-tengah gua singa tersebut pun Daniel bisa berdoa. Dikatakan bahwa Daniel berdoa di tengah-tengah awan singa yang begitu siap menerkam. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan mengatupkan mulut singa tersebut. Jadi tekanan tidak mengubah Daniel gaya hidupnya berdoa menjadi tidak berdoa. Masalah tidak mengubah dia menjadi tidak berdoa. Tetapi sebaliknya, dia berdoa. Dia juga bukan berdoa hanya untuk dirinya. Dia berdoa juga untuk umat Israel yang sedang ada di pembuangan, yang sedang porak-poranda, yang sedang seperti domba tanpa gembala. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi saat ini bagi kita adalah kondisi yang sebenarnya cukup menyenangkan di dalam berdoa. Di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Kita berdoa di rumah kita berdoa di saat-saat tertentu, dan pada situasi apapun. Tidak ada yang melarang kita berdoa. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa banyak kita berdoa sampai hari ini, setiap harinya? Mungkin waktu makan kita berdoa, waktu tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa. Tetapi adakah waktu-waktu tertentu kita menghadapkan hati kita untuk berdoa? Seperti Daniel 3 kali sehari berdoa. Adakah waktu-waktu tertentu kita memberi diri kita berdoa untuk menangisi diri kita, menangisi orang-orang yang di sekitar kita, dan bahkan menangisi bangsa kita yang sampai hari ini hidup di tengah-tengah pandemi yang luar biasa? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel mencapai puncak kehidupannya sebagai orang nomor 2 di Babel pada waktu itu setelah raja. Itu tidak dia gapai begitu saja, tapi dimulai dari masa mudanya dia hidup di dalam doa, dia menangisi bangsanya, dia terus hidup di dalam Tuhan, dia terus komitmen hidup bersama dengan Tuhan dan memulainya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akhirnya menempatkannya menjadi orang nomor 2 pada waktu itu. Banyak ancaman di sekitarnya, banyak intimidasi di sekitarnya, banyak godaan di sekitarnya, tetapi Daniel tidak berubah dengan situasi seperti itu. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi mungkin sama seperti Daniel. Ada tantangan, ada godaan yang mungkin membuat kita sulit sekali berdoa, yang membuat kita tidak mampu berdoa. Intimidasi dari kuasa-kuasa si setan, intimidasi dari tekanan-tekanan pekerjaan, intimidasi dari kehidupan keluarga, dan lain sebagainya, membuat kita sulit berdoa. Maka mari kita melihat Daniel. Dalam keadaan senang di istana pun dia berdoa, dalam keadaan susah di goa singa pun dia berdoa, dan ketika dia keluar dari goa singa pun dia tetap berdoa. Dan biarlah kita boleh menghidupi kembali kehidupan doa kita, sehingga kita boleh menikmati relasi yang indah di hadapan Tuhan. Doa tidak membutuhkan fasilitas, doa hanya membutuhkan komitmen dan kerinduan berjumpa dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Daniel. Di dalam situasi seperti itulah, ibu-ibu, yang ketika kita bisa melihat bagaimana Daniel akhirnya menjadi berkat
selama ia ada di pembuangan Babel. Kalau kita melihat akhir dari kehidupan raja-raja yang bersama-sama dengan Daniel pada waktu itu, yang akhirnya mereka menghormati Daniel, dan bukan hanya menghormati Daniel, tetapi mengalami jamahan Tuhan, dan mereka akhirnya mengeluarkan sebuah perintah. Kita bisa membaca dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 dan 28, berkata demikian, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan, menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Melalui kehidupan Daniel yang berdoa, melalui kehidupan Daniel yang berketetapan kepada Tuhan, bisa mengubah hati raja yang keras, bisa mengubah hati raja yang tidak mengenal Allah untuk menghormati Allah dari Daniel. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kehidupan doa kita, kalau kehidupan membaca firman Tuhan kita baik, maka dimanapun kita berada akan menjadi berkat, akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebuah ilustrasi yang pernah saya baca dari pertobatan seorang yang bernama Billy Sunday. Dalam sebuah ibadah, ia didatangi oleh seorang umat dan berkata kepadanya, Billy, bila engkau ingin tetap teguh di dalam imanmu dan engkau tidak akan meninggalkan Tuhanmu kalau engkau melakukan 3 hal ini. Orang itu berkata demikian, ambillah minimal 15 menit setiap hari untuk mendengarkan Allah. Artinya ambil 15 menit waktu untuk membaca firman Tuhan. Disitulah Allah berbicara. Dan ambillah 15 menit untuk berbicara kepada Tuhan. Ambillah 15 menit untuk berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan ambillah 15 menit lagi untuk menceritakan tentang Allah kepada orang lain. Dan ambillah 15 menit lagi untuk menceritakan kasih Allah yang kita rasakan kepada orang lain. Maka jemaat itu berkata, ketika engkau melakukan itu, maka engkau tidak akan pernah undur dari imanmu, dan engkau akan hidup di dalam relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhanmu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel telah melakukan 3 hal itu. Ia berketetapan dengan firman Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, dan ia menjadi saksi-saksi Tuhan meskipun ia seorang tawanan. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Kiranya melalui renungan singkat hari ini kita boleh melakukan hal yang sama. Mari kita merekomitmen kembali komitmen kita untuk tetap berpegang mendengarkan firman Tuhan, untuk tetap berdoa dan menjadi saksi. Sehingga melalui situasi apapun yang kita alami, kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan hadir. Dia Allah yang mengetahui, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang mengerti seluruh kehidupan kita, dan yang akan menjawab seluruh pergumulan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk renungan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Biar teladan dari Daniel yang menetapkan hatinya untuk firman Tuhan, yang menetapkan hatinya untuk berbicara, berdoa kepada Tuhan, dan melaluinya ia menjadi saksi di Babel walaupun ia seorang buangan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini, dan biar kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini sedang bergumul. Biarlah kiranya Tuhan mereka mengungkapkan isi hati mereka kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang bingung dalam berbagai situasi yang ada, Tuhan, Engkau Allah yang memberi hikmat, Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang menjadi sahabat mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, mereka boleh sampaikan kepada Tuhan, dan mereka mengamini bahwa Tuhanlah yang akan menjawab
Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang akan memberikan indah pada waktunya. Berkati ibu-ibu di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, biarlah kiranya Tuhan kau menjauhkan mereka dari virus corona yang masih merebak di negeri kami ini. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan pribadi lepas pribadi kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, biarlah anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara ibu-ibu sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu. Shalom, selamat sore. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ajariku mengerti dirimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti